Cukup menarik. Hari ini kita akan cerita tentang arsitektur desain dan new normal. Kalau gue baca di beberapa negara, kasusnya semua soal mobilitas. Keputusan pemerintah kemarin juga predictable sekali sih, di antara perpanjang PPKM yang oke, boleh mulai ya Tiara? Boleh nggak? Boleh. 5 dari jelek. Oke, teman-teman semua, selamat bergabung di Bincang Bama. Kali ini dengan narasumber Dana, Suhardana Winata dari tim Space Architect. Judulnya hari ini arsitektur desain dan new normal. Kita akan ngobrol kira-kira mungkin nggak nyampe setengah jam lah ya, tentang gimana sih sebenarnya desain itu bisa berevolusi atau berubah dengan adanya new normal ini gitu. Dilihat dari sudut pandang arsitektur pada zaman new normal, kita mungkin harus merubah pola pikir dalam mendesain karena kondisinya namanya juga new gitu ya, nggak normal, new. Terus ini kan jadi isu yang menarik. Sebenarnya kalau ditanya simple, just hidup bersih aja. Terus, secara arsitektural itu punya dampak besar ternyata. Contohnya, tapi ruang komunalnya, itu ruang komunalnya selalu kena matahari, walaupun tidak semua matahari itu jadi jadi temannya mereka. Tapi begitu Indonesia modern ini, kita malah lebih banyak kerja di dalam ruangan, lebih banyak bertemu dengan namanya AC, sedangkan COVID itu salah satu musuh terbesarnya AC. Gitu. Sorry kalau betul. ada layar AC gitu ya. Kenapa? Karena udaranya muter-muter di sini. 10% udara di ruangan tertutup itu tidak pernah keluar, nggak pernah diganti. Ya bikinlah udaranya bisa keluar gitu. Gimana caranya? Ya dibuka lah jendelanya gitu. Nah, cuman problemnya banyak kan rumah sekarang itu tidak pernah didesain untuk punya cross ventilation. Cross ventilation itu penting banget gitu ya. Bahkan kalau yang parah itu kan di gedung kantor gitu. Kalau kantor kan udah di lantai paling atas, tertutup, in the name of karena debu dan lain-lain, tidak ada pertukaran udara, yang isinya orangnya di situ terus gitu. Namanya ada Bovenly, ada namanya ventilation, ada yang namanya stacking effect gitu. Itu harus muncul lagi tuh. Apa itu stacking effect dan? Ya, stacking effect. Apa itu stacking? Stacking effect itu sebenarnya jadi udara yang dikeluarkan melalui atap. Gitu. Okay. Jadi buat ngurangin radiasi atap ya. Bukan cerobong udara sebenarnya. Gitu. Jadi stack effect ini yang kita bikin ada sedikit pipa-pipa atau cerobong. Sebenarnya kalau di negara 4 musim itu sebenarnya di cerobong asap gitu. Nah di kita harus terpaksa bikin itu kalau tidak bisa menggunakan cross ventilation gitu loh. Karena kalau cross ventilation itu kita butuh itu juga cross ventilation, cuma ke atas gitu kan ya. Cuman bedanya ke atas, iya. Karena kita menggunakan efek dinamiknya dari hukum fisika hanya udara ya. Kan kalau udara panas itu selalu naik ke atas kan, dan selalu digantikan sama yang clean gitu ya. Nah, jadi kita buka aja ke atas gitu. Cuman memang ya harus didesain. Kenapa? Kalau nggak nanti air hujan masuk ke dalam gitu. Jadi selain cross ventilation, stacking effect itu salah satu metode sebenarnya untuk memaksa udara natural itu bisa bergerak. Satu lagi ya, kita terpaksa mesti pakai ceiling fan sebenarnya kalau udaranya tidak bisa bergerak. Tapi itu pun juga dengan catatan harus ada jendela yang dibuka, kalau nggak percuma. Ada in dan harus ada out juga. Harus tetap, kalau nggak percuma. Sanaan dulu ya, ini ngomongin yang bangunan yang sudah jadi beneran udah jadi, entahkah itu rumah, entahkah itu kantor, entah bangunan apapun, tapi sudah jadi. Apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh para pemilik bangunan gitu? Renovasi atau apa? Sebenarnya kalau misalnya kacanya masih bisa dibuka, ya bukalah tuh kaca. Gitu. Tapi kan nggak cuma kaca buka kan, tapi harus misalnya di belakangnya harus ada bukaan gitu. Nah itu sementara kayak gitu nggak ada. Terus kalau misalnya sampai, jadi mungkin dilihat dulu gitu, kita bagi-bagi ya. Kalau misalnya masih bisa jendela itu bisa dimodifikasi, berarti jendelanya yang harus dipakai dulu agar biar oksigen.
Cross ventilation itu kan jendelanya harus facing saling berhadapan. Kalau bisa sebenarnya ada atas sama bawah gitu, karena biar crossnya bisa jalan gitu. Jadi kalau udara tuh harus begini gitu ya, jadi udara bisa gini atau kebalik gitu ya, asal selama belakangnya terbuka. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa terbuka, jendelanya udah mentok, nggak bisa diapa-apain, ya terpaksa harus ada perubahan, ya istilahnya renovasi gitu ya. Kenapa? Karena kalau begitu, kenapa? Arsitek yang baik harusnya dia memberikan value yang terbaik, bukan dengan sistem, tapi justru dengan yang namanya sistem, maksudnya buatan gitu ya, tapi justru dengan desain. Nah, desainnya itulah yang harus environmental gitu sebenarnya. Kayak apa sih yang disebut sistem buatan tuh kayak apa? Gali lubang tutup lubang artinya sebenarnya, jadi nutupin satu masalah dengan masalah lain. Betul, itu malah jadi numpukin masalah sebenarnya gitu ya. Memang tidak hati, tapi next look in average rumah itu biasanya kan ditinggalin 10 tahunan lah gitu ya. Paling cepat 5 tahun gitu. Itu 5 tahun ditumpuk masalah, itu pasti keluar dari itu. Iya ya, selama ini gue salah di sini. Gitu. Gitu, dan tapi kalau sekarang isunya kan isu sirkulasi udara jadi matters kan. Ya. Makanya namanya cross circulation, cross ventilation, segala macam. Ya tadi lo bilang stacking system segala macam. Itu kan isu yang jadi mengemuka sekali karena memang masalah yang kita hadapin sekarang COVID yang airborne. Jadi ya itu isunya gitu. Kira-kira ya, sebenarnya ada isu apa lagi sih sebenarnya yang masuk ke dalam ranah desain arsitektur yang ini kan ngomongin udara tadi. Apalagi sih kira-kira yang sebenarnya desain modern sekarang menggantikan sirkulasi udara dengan AC gitu ya. Ya. Ada isu apa lagi sih sebenarnya selain itu yang lu baca gitu, selain isu udara, atau itu yang paling utama? Pasti yang paling utama kalau terkait dengan new normal itu adalah udara, pasti. Udah pasti aliran udara. Bahkan levelnya sampai bangunan umum juga harus dimodify. Bahkan nanti isu yang paling besar itu adalah gedung-gedung tinggi itu sebenarnya jadi problem. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya isu yang paling ini adalah menghadirkan tanaman gitu di dalam bangunan, itu yang paling problem. Gitu loh. Kita harus meningkatkan kualitas O2-nya kita. Nah, itu yang selama ini di Indonesia secara rule ada, itu RTH, KDH dan lain-lain gitu. Tapi problemnya di kita itu selalu dianggap udahlah, taruh tanaman bawa aja pot ke dalam gitu loh. Lah bukan begitu, kalau bawa pot ke dalam ya gampang, hari ini juga kelar semua gitu ya. Tapi justru bagaimana caranya agar secara mekanik dalam tanda kutip ya, secara sistem, secara natural system gitu ya, itu udara itu bisa berganti sendiri gitu loh, tanpa kita paksa dengan misalnya ya tanamannya di pot-potin ditaruh gitu ya. Ya kita jadi problem gitu aja nanti ke depan. Itu hal yang kedua sebenarnya. Jadi bagaimana meningkatkan nilai O2 di dalam ruangan itu paling penting lah gitu. Another thing harus di approach gitu ya. Terus hal yang ketiga yang lo perhatiin gitu adalah soal layouting sebenarnya. Ada beberapa yang kita harus mereview ulang gitu ya. Contohnya dapur gitu ya. Dapur itu kan selalu case-nya kalau di rumah tertentu masih bisa, kalau yang ada dapur bersih, dapur kotor masih oke gitu ya, masih bisa dimodifikasi. Tapi kalau yang dapurnya cuma satu gitu ya, nggak paling problem. Karena di situ hygienic itu yang jadi problem gitu. Bagaimana caranya yang dengan dapur kecil itu gitu ya, hygienic itu harus ditingkatkan. Sekarang ini banyak kasus kalau diperhatiin, tapi dapurnya satu gitu ya, dan dapurnya itu sangat dalam tanda kutip ya pokoknya semuanya digabungin ke situ. Itu diam-diam dapur kotor sama dapur bersih jadi satu aja gitu ya. Iya, misalnya gitu ya. Itu sebenarnya pipingnya kita itu jadi problem tuh setelah beberapa lama gitu ya. Kenapa? Karena diam-diam bakteri itu muncul di pipingnya kita gitu. Dan itu kalau kita tidak pernah dalam tanda kutip rajin membersihkan gitu, di flushing dengan air panas lah segala gitu ya, itu jadi problem gitu loh ke depan gitu. Dan kalau desainnya kita paksain selalu dengan kayak gaya sekarang gitu, akibatnya tuh kita punya riol kota segala ya jadi problem gitu. Jangan buat calon arsitek atau mahasiswa arsitek atau arsitek muda gimana, dan dalam isunya ini ya, isunya soal
ya bagaimana tetap menjaga fungsi rumah sebagai apa natural dalam sirkulasi udara atau apapun, dan menghadapi peraturan dan menghadapi kebutuhan owner yang sudah punya patokan, udah punya standar sendiri gitu. Ya para awal mendesain sih, ya para desainer yang ya kalau mau senior engineer gitu ya, mungkin hal yang pertama kali sebenarnya justru kalau gua sih selalu apa ya, kalau ngomongin lu mesti kenal sama lu punya environment dulu sebenarnya. Kegagalan kebanyakan arsitek itu adalah dia sendiri tidak kenal namanya environment ya, dan gitu ya. Simple aja lah, cross ventilation gitu. Kadang-kadang banyak hal yang dalam tanda kutip sederhana sebenarnya cuma bikin bukaan kecil aja gitu loh, agar udaranya bisa keluar terus gitu, bisa bertukar gitu. Tapi kadang-kadang demi in the name of looks gitu ya, kita tutup, padahal dia lupa gitu yang dia bawa itu atau yang klien lihat itu di negara sono loh. Gitu ya. Dan environment-nya beda. Iya, ngikutin as is gitu loh. Padahal sebenarnya kalau menurut gua, kenapa nggak dimodifikasi? Misalnya contohnya paling gampang, klien nggak mau kelihatan bawah lift, ya udah kenapa nggak plafonnya yang dibolongin? Gitu ya. Plafonnya dikasih di protrude gitu ya, dilubangin, dan kita berikan sesuatu gitu agar si udara itu bisa lewat situ gitu. Gitu. Kadang-kadang kita kan modifikasi lewat plafonnya kita gitu. Plafon itu sengaja dikasih lubang walaupun tidak kelihatan gitu ya. Tapi dia agar udaranya bisa keluar lewat atap misalnya gitu ya. Atau lewat celah-celah yang ada di horden gitu ya misalnya. Mestinya itu dengan adanya pandemi gini, orang-orang juga jadi lebih sadar dan lebih tahu kalau apa yang dibicarakan tentang cross ventilation, meskipun costly tapi ya ada artinya gitu, dan jadi tantangan arsitek untuk meyakinkan juga mungkin lebih mudah ya. Sebenarnya costly enggak loh cross ventilation itu, tapi asal didesain dari awal ya. Kalau logikanya beberapa orang costly karena dia harus mengeluarkan tidak membangun sebagian dari area rumahnya untuk dibuat taman. Ya. Cara value ya. 40 juta tanah. Oke, buat teman-teman semua, tidak terasa sudah 40 menit. Buat yang pengen lihat project-project kita, kebetulan Bama dengan DSA sering ada project bareng, bisa lihat di Instagram kami. Oke, thank you teman-teman semua. Thank you Dan buat ngobrolnya. Nanti lain kali kita ngobrol lagi topik lain lagi. Kalau ada teman-teman yang mau kasih saran untuk topik berikutnya, DM tempat kami atau dekat DSA boleh. Nanti kita bahas untuk acara berikutnya, untuk tema Bama berbincang berikutnya. Thank you semuanya. Thank you. Thank you Dan. Yuk sama Ben. Good luck buat Bama.